Pernah nggak sih kalau kalian itu mikir, gimana sih hidup kita yang saat ini dengan hidup kita yang terdahulu? Nah, contohnya yang pertama, cara kita untuk berkomunikasi. Yang kedua, cara kita untuk belajar. Mana ya? Nah, benar banget. Hal-hal kayak gitu itu dinamakan dengan perubahan sosial di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ignas Resya dan teman saya tadi, Rebecca Nadella. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan menunjukkan dua perubahan sosial yang paling terasa di sekitar kita. Yang pertama, cara berkomunikasi. Yang kedua, media belajar. Yuk kita lihat apa yang pertama. Nah, bisa kita lihat kalau zaman dulu, kalau kita mau ngasih kabar ke teman atau kerabat yang jauh, kita harus repot-repot nulis surat kayak gini. Belum lagi harus beli perangko, jalan ke kantor pos, dan nunggu berhari-hari sampai suratnya dibalas. Tapi coba bandingkan dengan realitas sekarang. Lewat benda kecil yang namanya smartphone ini, kita tinggal buka WhatsApp, ketik pesan, atau langsung pencet tombol video call. Detik itu juga pesan kita langsung sampai tanpa adanya batasan jarak. Nah, teman-teman, perubahan dalam berkomunikasi ini memiliki dampak yang positif nih, yaitu dapat membuat interaksi kita menjadi lebih cepat. Tapi ada juga dampak negatifnya nih, karena bikin orang-orang menjadi lebih individualis. Pernah nggak sih kalau kalian bayangin kalau misalnya kita lagi nongkrong sama teman-teman, terus teman-temannya pada sibuk main HP, ada yang main game, scroll sosmed, nggak ada yang ngobrol, kan nggak enak banget nggak sih? Nah, teman-teman, perubahan yang kedua adalah media belajar. Dulu, kalau kita mau nyari bahan tugas atau ilmu pengetahuan, kita harus datang fisik ke perpustakaan, nyari di antara tumpukan buku yang tebal, dan membalik halamannya satu persatu seperti ini. Bandingkan dengan zaman sekarang yang sudah memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan. Kita tinggal ketik apa yang mau kita cari dan dalam hitungan detik, AI langsung merangkumkan jawaban buat kita. Kemudian kita tinggal salin deh, sangat instan dan praktis bukan? Sisi positifnya, ilmu pengetahuan jadi lebih mudah diakses. Tapi tantangan buat generasi muda, mereka jadi lebih mudah terpengaruh karena semua serba instan. Niat awalnya belajar, malah keterusan main game atau scroll medsos. Jadi, kesimpulannya, perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini dalam bidang komunikasi maupun cara belajar adalah hal yang wajar untuk terjadi dan pasti akan terjadi seiring perkembangan zaman. Tugas kita sebagai masyarakat dan calon guru bukan melarang penggunaan teknologi, tetapi bagaimana kita mengarahkan generasi muda agar bijak menggunakan AI dan smartphone. Teman-teman, mungkin hanya ini saja contoh nyata dari perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah! Tantangan buat generasi muda, aku kan lupa ya, seiring seiring terjadi Seiring berkembangnya zaman kali. Dah. Sisi positifnya, kita jadi lebih positifnya semua hal